production Internet of Things bibit dari data hari ini kuliah terakhir untuk mata kuliah virologi. Terima kasih atas kehadiran Anda untuk perkuliahan hari ini. Tapi saya mencoba menyampaikan sebetulnya fungsi vaksin itu seperti ini, gitu. Oke, jadi mata kuliah ini adalah tentang vaksin, di mana saya berbicara tentang vaksinnya juga macam-macam ya, dari mulai latar belakang, sejarah dan lain sebagainya. Ini masuk ke topik perkuliahannya ini. Kita kalau berbicara tentang vaksin, di mana vaksin ini adalah satu hal yang sangat menarik untuk kondisi pandemi kayak gini, gitu ya. Jadi vaksin itu sebetulnya asal katanya dari kata vaccinia. Jadi vaccinia sendiri itu adalah virus penyebab infeksi cacar sapi. Jadi penyakit cacar sapi itu disebabkan oleh virusnya disebut virus vaccinia. Jadi vaccinia sendiri sebetulnya adalah penyebab infeksi cacar sapi. Nah, vaccinia ini ditemukan secara tidak sengaja oleh Edward Jenner pada 17 Mei 1749 sampai 26 Januari 1823. Jadi dia seorang dokter pedesaan Inggris yang praktik di Berkeley, Gloucestershire, Inggris. Jadi si Edward Jenner ini menemukan vaksin cacar sapi ini, gitu ya. Nah, kemudian di sini pada tahun 1798, Edward Jenner ini menemukan bahwa beberapa pemerah susu, jadi pada waktu itu sejarahnya ada pemerah susu, ini dia memiliki kekebalan terhadap virus pox. Nah, seperti kita ketahui, virus pox itu adalah virus penyebab cacar nanah. Jadi untuk anak-anak generasi di atas tahun, saya kelahiran tahun 70-an, sehingga saya masih mengalami yang namanya divaksin cacar. Jadi pada sekitar pada sekitar akhir tahun 50-an, sebelum tahun 70-an, itu di dunia ada yang istilahnya nama penyakit cacar nanah atau dikenal sebagai penyakit variola. Nah, penyakit variola ini sama sejenis dengan cacar air, tetapi kalau misalnya isi cacar air itu isinya air aja, jadi kalau misalnya Anda kena cacar air, ini kan umumnya kena cacar air, kemudian pecah isi cairannya, itu hanya air. Tetapi kalau cacar nanah, itu kalau misalnya dia pecah, isinya adalah nanah gitu, jadi nanah. Dan kemudian si nanah ini kalau misalnya bekas luka dari cacar nanah, itu akan menyebabkan bekas ke kulit. Jadi istilahnya di kulit itu kayak ada, kalau kayak jerawat kalau dikorek-korek itu ada bekasnya. Jadi bopeng-bopeng gitu ya istilahnya ya. Nah, jadi cacar nanah ini mengakibatkan kerusakan sebetulnya dari segi estetika. Jadi kalau misalnya kenanya ke muka kita bisa rusak. Saya lupa nggak sempat masukin foto orang yang terkena cacar nanah. Tapi pada prinsipnya cacar nanah ini termasuk salah satu penyakit yang berbahaya karena lebih ke segi estetika. Jadi kulit muka kita tuh nggak mulus lagi lah istilahnya seperti gitu. Nah, kemudian beberapa pemerah susu ini yang suka memerah susu sapi ini ternyata dia tuh nggak terkena, jarang atau bahkan tidak terkena oleh penyakit cacar nanah tersebut. Nah, kemudian si Jenner ini mengambil kesimpulan bahwa menduga katanya mungkin virus pox yang ada pada sapi ini dapat melindungi manusia dari pox katanya. Jadi penemuan tersebutlah yang dipahami merupakan pelopor penggunaan vaksin. Jadi di situ Edward Jenner menduga bahwa si virus cacar pada sapi inilah yang melindungi pemerah susu terhadap virus pox, karena si pemerah susu yang ada di daerah tersebut hampir tidak pernah terkena cacar nanah, tetapi yang tidak pernah memerah susu ini kena cacar nanah. Nah, kemudian di sini Edward Jenner juga mengambil dugaan bahwa kenapa katanya penyakit variola yang berbahaya ini katanya, tetapi istilahnya jadi si
virus yang pox pada sapi ini kok tidak menularkan pada manusia, tetapi dia malah seperti yang melindungi manusia tersebut dari serangan cacar nanah. Jadi akhirnya dia menduga bahwa ada evolusi dari serial subkultur atau serial PCG. Jadi si virus dari cacar sapi ini kayaknya tuh masuk ke dalam tubuh manusia, tetapi di dalam tubuh manusia dia tidak jadi nggak ganas gitu ya. Itu yang namanya istilahnya serial subkultur atau serial PCGs. Jadi si virus ini masuk ke dalam tubuh orang, tapi orang ini bukan inangnya gitu. Jadi harusnya dia di sapi menyebab penyakit, tapi begitu pindah ke manusia jadi tidak menyebabkan penyakit. Nah, jadi ada serial subkultur dari cowpox virus pada kulit sapi yang menyebabkan virus ini secara alamiah menjadi vaksin bagi pemerah susu yang selalu dekat sapi. Nah, vaksin untuk penyakit cacar ini memang tadi saya ceritakan dari awal sangat diperhatikan karena serangan virus cacar menyebabkan kerusakan pada permukaan kulit secara permanen dan kelemahan pada jaringan otot. Jadi yang paling kelihatan nyata itu adalah bekasnya pada permukaan kulit. Jadi sekali lagi kalau untuk variola ini lebih ke arah estetika. Kemudian di sini sebetulnya banyak juga yang nanya vaksin itu apa sih? Jadi kenapa sih seperti untuk saat ini kayaknya vaksin itu kayak jadi peluru perak gitu, bakal akan memecahkan semua masalah pandemi corona gitu, istilahnya ke sana ya. Sebenarnya kalau yang disebut dengan vaksin ini adalah suatu zat yang dimasukkan dengan sengaja. Jadi kalau vaksin itu sengaja dimasukkan. Jadi kalau sejarahnya kan tidak sengaja si vaksin dari Vaccinia ini masuk ke dalam tubuh pemerah susu gitu ya. Tapi kalau pada dasarnya yang disebut dengan istilah vaksin ini adalah suatu zat yang dimasukkan secara sengaja ke dalam tubuh. Sehingga ini banyak yang salah kaprah. Kalau orang divaksin itu orangnya harus dalam keadaan sehat. Jadi nggak boleh kita lagi sakit kita divaksin. Itu prinsip dasarnya dulu ya. Jadi karena dia sengaja dimasukkan ke dalam tubuh, artinya tubuh yang menerima vaksin ini harus dalam keadaan sehat. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa yang kemarin yang diminta untuk menjadi relawan vaksin COVID itu adalah orang yang harus benar-benar sehat. Itu prinsip dasarnya dulu. Jadi vaksin itu sekali lagi bukan obat. Bukan setelah kita sakit baru kita pakai vaksin, tetapi pada prinsipnya vaksin ini harus diberikan dalam keadaan tubuh yang sehat. Jadi ini kenapa? Karena dia adalah suatu zat yang dimasukkan secara sengaja ke dalam tubuh. Prinsip dasar vaksin yang pertama. Yang kedua, dia merupakan antigen. Di mana antigen yang dimasukkan ke dalam tubuh itu memang sengaja dimasukkan supaya tubuh itu perangsang mekanisme pertahanan yang spesifik secara alamiah. Jadi si antigen yang ada di dalam vaksin ini kemudian akan merangsang sistem imun tubuh kita membentuk pertahanan. Jadi tadinya sistem imun kita tuh santai-santai aja gitu. Begitu ada dimasukkan vaksin, akibatnya dia jadi bereaksi, oh ada musuh katanya. Jadi dia akan merangsang pertahanan yang spesifik secara alamiah. Dan kemudian tadi dengan adanya vaksin masuk ke dalam tubuh, dia akan merangsang sistem imun untuk meningkatkan perlindungan. Jadi sengaja dimasukin yang pertama dia tuh. Kedua, sistem imun itu seperti yang dibangkitkan supaya dia jadi mengenali ada musuh katanya gitu ya. Yang ketiga, sistem imun akan merangsang tubuh ini untuk meningkatkan perlindungan. Jadi dia akan melindungi tubuh supaya tidak terinfeksi. Jadi sekali lagi, vaksin itu bukan obat, tetapi vaksin mencegah supaya penyakit tidak keburu masuk ke dalam tubuh kita. Jadi begitu ada penyakitnya dia langsung mengeliminirnya lah gitu, kurang lebih seperti itu. Oke, ini sekali lagi kalau misalnya ada yang tidak paham pada saat saya menerangkan di slide yang ini, mangga buka speakernya, langsung diomongin aja di slide yang mana supaya nanti udah ditutup slide-nya semua bingung di sebelah mana mau nanya. Jadi kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan kurang jelas, mangga dipotong aja pembicaraan saya supaya kita berbicaranya pas lagi di slide ini gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat di sini juga prinsip
kerja vaksin, jadi kalau tadi saya bilang bahwa vaksin itu sebetulnya agen asing yang dimasukkan ke dalam tubuh. Nah, prinsip dari vaksinasi atau prinsip dari vaksin ini sebetulnya pada dasarnya dia akan menyebabkan si penerima vaksin ini resisten terhadap infeksi. Jadi infeksi yang mana? Infeksi terhadap si itunya saja, si agen antigen yang dimasukkan ke dalam vaksin aja. Jadi kalau misalnya yang disebut sekarang vaksin COVID, kita diharapkan si resipiennya ini akan resisten terhadap COVID. Jadi kita tidak akan tertular. Prinsip dari yang pertama ini. Jadi kita seperti yang tahan terhadap infeksi, tetapi infeksinya tidak semua infeksi, tapi hanya satu jenis infeksi tertentu gitu ya. Nah kemudian bagaimana sih caranya vaksin ini bisa masuk ke dalam tubuh kita? Jadi vaksin ini bisa masuk dengan disuntik, makanya beberapa vaksin itu harus dimasukkan langsung ke dalam pembuluh darah. Ada beberapa vaksin juga yang bisa dimasukkan secara oral. Yang sudah berhasil dimasukkan secara oral adalah vaksin polio, jadi diteteskan. Mungkin ya kalian masih pada kecil waktu pekan imunisasi nasional itu waktu itu adik-adik bayi itu ditetes-tetesin vaksin polio. Jadi artinya dia bisa diberikan melalui suntikan atau melalui oral, diteteskan ke mulut. Ada beberapa sementara ada beberapa ada beberapa kasus sekarang lagi mencoba katanya kalau vaksin itu dimasukkan ke dalam pisang, katanya itu juga lagi rekayasa genetik nih katanya. Jadi anak-anak itu nggak usah disuntik tapi suruh makan pisang karena hampir semua anak itu suka makan pisang. Itu katanya yang sekarang penelitian yang sedang dikembangkan gitu ya. Nah kemudian kalau misalnya sudah divaksin, si host atau si orang yang menerima vaksin ini akan memproduksi antibodi. Antibodinya ini hanya akan tahan terhadap patogen yang menjadi antigen vaksinnya. Jadi kalau kamu disuntik vaksin COVID, berarti kamu hanya akan tahan terhadap virus COVID, tetapi tidak akan tahan terhadap virus influenza yang lain. Hanya COVID saja. Jadi hanya patogennya saja yang menjadi antigen vaksin yang akan menjadi pertahanan antibodinya itu akan mengeluarkan antibodi itu hanya akan bertahan terhadap vaksin dari antigen yang diberikan. Jadi kalau misalnya Anda tadi lagi disuntiknya vaksin COVID, berarti Anda hanya akan tahan terhadap COVID, tapi tidak akan tahan terhadap virus influenza yang lain. Nah kemudian jadi selama pada saat patogen yang dalam vaksin ini masuk ke dalam tubuh kita, nah sistem imun ini akan mengeliminasi patogennya karena dia jumlahnya sedikit. Nah kemudian sistem imun ini prinsipnya itu akan seperti penjaga barier. Dia akan menjaga kalau misalnya si patogen yang asli ini masuk ke dalam tubuh, mereka udah siap. Itu prinsip kerja dari vaksinnya. Nah, kemudian prinsip dasar untuk produksi vaksin ini si patogen ini harus kita kultur, harus kita pelihara. Kemudian si objeknya, si mikroorganisme yang kita gunakan sebagai kandidat vaksin ini harus dibuat dalam bentuk inaktif atau tidak virulen atau tidak ganas. Jadi dalam penggunaan bentuk untuk vaksin itu tidak boleh sumber antigennya ini dalam kondisi virulen, dalam kondisi ganas. Jadi dia harus diturunkan tingkat keganasannya. Nah, salah satu cerita, kalau balik lagi sedikit ke cerita tentang Edward Jenner, sebetulnya secara alamiah memang terjadi penurunan tingkat virulensi dari vaksin cacar sapi ke dalam tubuh manusia. Jadi sehingga begitu dari cacar sapi masuk ke dalam tubuh manusia itu tingkat keganasan dia udah berkurang. Makanya sama tubuh manusia bisa istilahnya bisa dieliminir sehingga akhirnya tubuh manusia malah jadi lebih kuat terhadap jenis vaksin terhadap jenis virus pox-nya. Kalau itu cerita lagi ke sejarah si Edward Jenner. Nah, kemudian di sini kita lanjut ke jenis. Jadi jenis-jenis vaksin yang selama ini digunakan itu ada yang namanya inactivated vaksin,
Ini jadi istilahnya virusnya ini vaksin yang tidak aktif. Ini vaksin yang digunakan untuk mencegah tipes dan kolera. Jadi ini inactivated vaksin untuk tipes dan kolera. Ini adalah jenis vaksin yang dibuat dari bakteri. Jadi nanti kita lihat ya jenis-jenis vaksin dibuatnya dari apa. Tapi ada yang namanya inactivated vaksin. Ini contohnya vaksin untuk mencegah tipes dan kolera. Jadi vaksin yang tidak aktif disebutnya. Kemudian ada vaksin yang mengandung suspensi patogen hidup yang dilemahkan. Jadi istilahnya tuh si sel bakteri Mycobacterium tuberculosisnya itu hanya dilemahkan dengan menggunakan bahan kimia atau panas tertentu, sehingga begitu disuntik BCG, mungkin Anda pernah yang disuntik TBC ya, BCG itu sebetulnya vaksinnya itu mengandung suspensi patogen yang hidup. Jadi patogen yang hidup itu dilemahkan sedemikian rupa, bisa jadi dosisnya sangat rendah konsentrasi bakteri di dalam vaksin tersebut, sehingga pas disuntikan ke dalam tubuh kita itu kita mengeluarkan sistem imunnya. Itu ya. Jadi ini ada vaksin yang mengandung suspensi hidup, suspensi patogen hidup yang dilemahkan. Kemudian ada juga vaksin yang berasal dari toksin, disebutnya toksoid. Jadi toksoid ini adalah eksotoksin atau toksin dari bakteri, biasanya dari bakteri ini yang dimodifikasi sedemikian rupa. Jadi antigen spesifiknya ini dihilangkan, misalnya dengan perlakuan penambahan formalin sehingga kehilangan sifat toksiknya. Jadi kalau si toksinnya ini harusnya kalau kena ke kita kita terkena penyakit, tapi karena sama dilemahkan sedemikian rupa sehingga toksin begitu disuntikan ke tubuh kita malah merangsang pembentukan sistem imun. Kemudian yang berikutnya adalah vaksin yang mengandung cairan atau suspensi ekstrak antigen dari patogen yang spesifik. Contoh vaksin yang mengandung material kapsular polisakarida dari Streptococcus pneumoniae. Jadi misalnya ada bakteri Streptococcus pneumoniae, di luarnya dia punya kapsular polisakarida. Nah, kapsular polisakarida-nya ini yang diambil, diekstrak dan digunakan sebagai vaksin. Jadi ada 4 jenis vaksin. Jadi ada yang inactivated vaksin, ada suspensi patogen hidup, kemudian toksoid dan suspensi ekstrak antigen. Nah, supaya lebih jelasnya bisa kita lihat di sini di klasifikasi dari vaksin. Jadi di sini yang dimaksud dengan vaksin juga masih tadi sama. Jadi ada suspensi dari mikroorganisme yang diinduksikan ke dalam tubuh kita sehingga merangsang antibodi untuk membentuk sehingga bisa mengeliminasi atau mencegah serangan dari penyakit tersebut gitu ya. Nah, kita lihat di sini tipe vaksin ini kalau dari klasifikasi vaksin ini ada 2. Jadi ada whole agent vaksin dan sama yang subunit vaksin kalau kita lihat di klasifikasi vaksin ini. Artinya di sini kalau yang whole agent vaksin ini semuanya, jadi satu selnya semua bakterinya ini, satu sel-selnya ini dipakai sebagai vaksin. Dan biasanya yang dipilih adalah mikroorganisme yang tidak ganas, yang non-virulen. Nah, kemudian untuk yang whole agent vaksin ini ada yang disebut inactivated kill, membunuh membunuh secara jadi si bakterinya ini dibunuh gitu ya istilahnya. Ada juga yang dilemahkan. Jadi kalau untuk yang bakteri yang digunakan sebagai vaksin, ada yang bakterinya itu memang sengaja dibunuh, ada juga yang tidak aktifkan, dinonaktifkan gitu ya, dilemahkan. Nah, jadi di sini kita lihat ternyata ada caranya di mana mikroorganismenya ini dibunuh dengan menggunakan formalin. Kemudian sehingga dia tidak beresiko lagi atau tidak menimbulkan bahaya. Contohnya vaksin yang inactivated ini adalah vaksin rabies. Ini udah umum ya, vaksin rabies. Kemudian di sini ada yang vaksinnya dilemahkan. Nah, contoh vaksin yang dilemahkan ini adalah kelompok dari vaksin MMR, measles, mumps, and rubella. Jadi vaksin yang gondongan ini adalah salah satu contohnya adalah vaksin yang dilemahkan.
Nah, kemudian ada yang subunit vaksin, ini adalah bagian dari vaksinnya, bagian dari mikroorganisme yang diambil sebagai vaksin. Jadi bagian dari produk mikroorganisme. Contohnya yang tadi toksinnya atau kapsular polisakaridanya. Nah, itu yang diambil sebagai vaksin. Jadi di sini biasanya yang digunakannya adalah adjuvan yang menyebabkan si vaksin ini lebih efektif gitu ya. Adjuvan itu sebenarnya jenis zat pengikat sehingga si vaksin ini bersifat lebih efektif. Nah, kemudian si adjuvan ini bukan bagian dari vaksinnya, dari patogennya, tetapi dia digunakan untuk membuat si bagian dari vaksin ini menjadi lebih lemah, istilahnya sih sebenarnya ke arah sana, atau subunit untuk menarik si subunit proteinnya, subunit vaksinnya tadi gitu ya. Jadi subunit protein yang berfungsi sebagai vaksin itu bisa ditarik dengan adjuvannya gitu ya. Nah, kemudian biasanya dia lebih aman daripada ya vaksin yang dilemahkan untuk kondisi. Kalau misalnya kita menggunakan subunit vaksin itu biasanya berasal dari ini lebih aman dibandingkan dengan menggunakan mikroorganisme yang dilemahkan. Nah, ini contoh untuk yang subunit vaksin, salah satunya adalah vaksin hepatitis B ya. Jadi ini contoh dari vaksinnya dan produknya. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini ada beberapa contoh. Jadi kalau yang disebut inactivated vaksin, ini biasanya vaksin-vaksin yang berasal dari inactivated vaksin ini adalah dari flu, polio, dan rabies. Jadi ini kelompok vaksin yang berasal dari virus. Kemudian ada yang subunit vaksin, ini juga masih termasuk dari virus. Ini ada yang kita kenal umum aja lah, itu ada vaksin hepatitis B. Kemudian ada juga yang virus-like particle vaksin. Ini adalah jadi virus yang dipilih sebagai bahan untuk mencegah virus papiloma yang asli ini menyerang manusia. Salah satunya adalah HPV, mungkin Anda juga udah kenal, itu adalah human papilloma vaksin. Human papilloma virus vaksin itu juga ternyata berasal dari virus-like particle. Kemudian ada juga vaksin yang berasal dari vektor viral. Ini ada vaksin Ebola, walaupun untuk vaksin Ebola ini waktu itu tahun 2012, kalau cerita yang kemarin kita cerita tentang pandemi virus ya, itu adalah vaksin Ebola ini masih dalam vaksin uji coba. Tapi kemarin katanya satu perawat yang terkena Ebola itu orang Belanda, dibawa ke Belanda apa dibawa ke Eropa Amerika, saya lupa. Pada prinsipnya dia udah mau sakit malah divaksin berhasil katanya. Nah, ini kurang tahu juga sih. Cuman ternyata untuk vaksin untuk virus Ebola ini sudah ada. Dan yang paling sekarang sedang ngetren adalah vaksin yang diambil dari bagian dari DNA atau RNA. Baik RNA virus atau RNA atau DNA virus, ataupun DNA dan RNA dari mikroorganisme lainnya. Jadi ini yang yang sedang banyak dikembangkan adalah vaksin yang dibuat dari hanya bagian asam nukleat dari mikroorganisme saja. Gitu. Ini yang lagi penelitiannya lagi berkembang saat ini, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya di sini, pada prinsipnya, tadi kalau kita lihat macam-macam jenisnya, yang namanya vaksin ini dapat berupa galur virus atau bakteri yang telah dilemahkan. Jadi prinsipnya dia harus dilemahkan sehingga tidak menimbulkan penyakit. Jadi jangan sampai orang yang sehat yang divaksin begitu kita suntik vaksin yang tadinya berharap terlindungi, malah jadi sakit gitu ya. Jadi pada prinsipnya si galur virus atau bakteri yang digunakan ini telah dilemahkan. Jadi nggak boleh sampai menimbulkan penyakit. Kalau sampai menimbulkan penyakit, ini perlu dipertanyakan sebetulnya apaan gitu yang dikasihin ini. Apakah betul proses pelemahan vaksin, pelemahan mikroorganismenya itu udah sempurna atau belum gitu ya. Jadi ini prinsip utamanya. Nah, kemudian tadi vaksin juga dapat berupa organisme mati atau hasil-hasil pemurniannya yang dijelaskan tadi di klasifikasi vaksin. Jadi apakah dia berupa
whole atau seluruh selnya, atau proteinnya saja, atau peptidanya aja, partikel serupa virus dan lain sebagainya. Kebetulan gambar-gambarnya udah ada. Jadi prinsip utama dari vaksin tidak boleh menimbulkan penyakit. Ya, jadi udah prinsip dasar aja itu mah dari dari fungsi vaksin. Nah, kemudian kita lihat di sini fungsi dari vaksin akan mempersiapkan. Jadi pada prinsipnya kenapa harus diberikan pada orang sehat? Karena vaksin akan mempersiapkan sistem kekebalan manusia atau hewan untuk bertahan terhadap serangan patogen tertentu. Sekali lagi, patogen tertentu. Jadi bukan berarti satu vaksin itu untuk semua patogen, enggak. Tetapi satu vaksin hanya untuk satu patogen tertentu. Jadi dia mempersiapkan sistem imun untuk bertahan terhadap patogen tertentu. Jadi sekarang kalau misalnya Anda disuntik COVID, apakah COVID dari coronavirus, apakah akan aman terhadap virus influenza yang lain? Selama virusnya bukan corona, ya bisa terinfeksi lagi. Contohnya yang kalau misalnya Anda divaksin untuk tetanus, apakah akan tahan terhadap TBC? Ya enggak, hanya terhadap tetanus aja. Jadi pada prinsipnya serangan patogen tertentu. Jadi hanya satu atau dua jenis. Makanya kenapa vaksin banyak pisan. Sampai saat ini belum ditemukan vaksin yang lebih dari 3 atau lebih dari 5 yang bisa satu kali disuntikan itu semua sistem imun langsung kenal ada 5 jenis gitu. Strain bakteri atau virus yang menginfeksinya. Sejauh ini yang saya tahu yang sudah aman digunakan adalah vaksin dengan tiga jenis mikroorganisme, yaitu vaksin DPT yang buat bayi, difteri, tetanus, sama pertusis. Itu mah udah aman, bisa digunakan. Jadi itu 3 jenis sekaligus. Tapi polio pun terpisah. Jadi setiap jenis vaksin hanya untuk patogen tertentu. Dan penelitian terakhir sih, kira-kira sekitar 5 tahun yang lalu, itu mahasiswa saya ada yang penelitian di Bio Farma, mereka sedang mengembangkan pentak vaksin, jadi 5 jenis vaksin dalam satu kali suntikan. Karena anak kebayang ada bayi itu tiap 3 bulan tuh harus disuntik beberapa kali untuk vaksin yang berbeda-beda gitu ya. Jadi pengembangan vaksin yang bisa digabung-gabungkan ini sampai saat ini juga memang masih masih dalam tahap riset. Jadi nggak tahu yang pentavaksin yang 5 jenis vaksin itu oleh Bio Farma udah dikembangkan atau belum gitu ya. Nah, kemudian selain bertahan terhadap serangan patogen tertentu, vaksin juga bisa membantu sistem kekebalan untuk melawan sel-sel kanker. Contohnya salah satu jenis virus itu diduga dia menyebabkan kanker. Yang sudah terkenal adalah human papilloma virus. Jadi human papilloma virus ini adalah virus yang kalau misalnya dia masuk ke dalam sel papilloma atau sel rahim manusia, dia akan ingat lagi ya, proses reproduksi virus. Ada yang lisogen, ada yang litik. Nah, si human papilloma virus ini mekanisme kerjanya adalah lisogen. Jadi gen dari si HPV itu kalau masuk ke dalam sel rahim manusia, dia akan mengubah struktur gen dari rahim manusia sehingga menjadi kanker atau menjadi tumor. Nah, di sini dengan Anda divaksin untuk mencegah virus HPV ini masuk ke dalam sel rahim, ini juga bisa membantu sistem kekebalan untuk melawan sel-sel generatif. Jadi kita mencegah kanker. Nah, salah satu yang sudah berhasil adalah virus HPV. Jadi untuk kalian yang belum menikah, itu memang diharapkan bisa mengikuti atau ikut vaksin divaksin HPV. Itu hanya 2 kali vaksin seumur hidup. Jadi itu fungsi perlindungannya sudah terbukti bagus katanya ya. Nah, kemudian cuman yang memang vaksin HPV ini termasuk mahal. Jadi untuk satu kali ini harus 2 atau 3 kali suntik. Kalau nggak salah 2 kali suntik, sekali suntiknya sekitar 1 juta sampai 1,5 juta. Tetapi efek perlindungannya ini seumur hidup. Ya, jadi untuk vaksin HPV. Jadi tadi selain mencegah patogen menyerang tubuh kita, dia juga ternyata bisa membantu sistem kekebalan tubuh untuk melawan sel-sel degeneratif atau yang sel penyebab kanker. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat juga bahwa teknologi vaksin ini ternyata setelah pertemuan Edward Jenner 1798 tadi, akhirnya mulailah dikembangkan. Ternyata vaksin ini efeknya lebih bagus daripada kalau kita melakukan pengobatan gitu ya istilahnya. Nah, di sini
orang mulai mencoba menginaktivasi organisme, di mana akhirnya target vaksinnya itu adalah untuk salmonella, istilahnya tipes, kemudian juga vaksin untuk kolera, kemudian vaksin untuk plak. Nah, yang plak ini kalau saya sejenis flu ya, tapi saya plak itu saya lupa apa sejenis flu, apa sejenis penyakit yang disebarkan oleh tikus. Nah, ini agak-agak saya lupa lagi, nanti kalian juga baca literaturnya ya. Kemudian yang paling terkenal juga kalau sekitar akhir abad ke-19 ini, terutama vaksin yang dibuat dari dari bakteri. Kelihatannya karena kenapa? Karena untuk mengkultur bakteri itu jauh lebih mudah daripada mengkultur virus. Nah, ini untuk tipoid, kolera, dan plak. Kemudian juga untuk tahun awal abad ke-20 ini mulai pakai awal abad ke-20 atau sekitar abad ke-19 ini untuk pertusis. Pertusis itu batuk, kalau bahasa zaman dulunya itu batuk 100 hari katanya. Jadi kalau batuk itu nggak berhenti katanya. Ini pertusis, makanya pertusis ini juga menjadi awal untuk penemuan vaksin. Kemudian influenza ini 1938, di mana tahun 1920 kalau kita berbicara tentang pandemi pandemi dunia, 1920 itu Spanish flu. Nah, ternyata vaksin untuk yang Spanish flu itu ditemukan sekitar tahun 1938. Kemudian ada vaksin IPV. Nah, IPV ini juga saya nggak hafal ini apa. Dan kemudian tahun 1995 ada vaksin hepatitis A. Jadi ini adalah vaksin-vaksin yang dibuat dengan menginaktivasi organisme secara keseluruhan. Jadi selnya itu diinaktivasikan. Nah, kemudian vaksin yang digunakan dengan menggunakan ekstrak atau subunitnya yang tadi kapsular polisakarida, itu penemuan pertamanya sekitar tahun 1944, itu adalah Japanese encephalitis. Kemudian ternyata tahun 1970-an ada vaksin influenza. Kemudian tahun 60-an ada vaksin antraks. Dan tahun 1976 ada vaksin yang untuk rabies. Jadi rabies yang dari virus ini dicoba untuk di sel kultur gitu ya. Jadi sel kultur rabies. Nah, kemudian vaksin yang menggunakan toksoid ini dikembangkan mulai tahun 1929, itu adalah vaksin difteri dan tetanus. Jadi kalau misalnya untuk vaksin DPT itu kita lihat dikembangkannya sudah sejak tahun 1923. Jadi kalau sampai sekarang masih dipakai berarti memang efektivitasnya sejauh ini bagus gitu ya. Makanya si vaksin ini masih tetap dipakai. Jadi Anda bisa melihat bagaimana tahapan pembuatan vaksin dari mulai dia seluruh sel organismenya yang diinaktivasikan, atau dia penelitian mengenai penggunaan ekstrak dan subunit, dan juga bagaimana penggunaan dari toksoidnya. Jadi di sini adalah bagaimana teknologi vaksin ini selalu berkembang gitu ya. Nah, kemudian di sini bagaimana sih tahapan pengembangan vaksin? Makanya kenapa sekarang jadi pro dan kontra, kok cepet amat, vaksin COVID mencurigakan, awalnya dari mana dan lain sebagainya. Kalau kita lihat tahapan dari pengembangan vaksin, kita bisa lihat bahwa pengembangan vaksin ini selalu melalui proses. Jadi di mana-mana oge teu aya nu instan, ya. Proses dulu, mulai dari penemuannya. Kenapa biasanya penemuan ini dimulai dari apa? Dari kita lihat dulu penyebab agen penyakitnya. Seperti COVID-19 sekarang, COVID-19 agen penyebab penyakitnya apa? SARS-CoV-2 atau novel coronavirus. SARS-CoV-2 itu bagian mananya sih sebetulnya yang paling tepat untuk dibuat vaksin? Nah, di sini dimulai dari discovery, dari penemuan dulu. Biasanya penemuan tentang vaksin dimulai dari ada penyakitnya dulu, ada wabahnya dulu gitu ya, baru itu penemuan vaksinnya. Nggak mungkin kita membuat ujuk-ujuk ada vaksinnya sebelum wabah terjadi, itu sangat sama sekali nggak mungkin. Jadi yang namanya vaksin itu pasti setelah ada penyakitnya dulu, udah gitu penyakitnya nggak bisa diobati, baru kita cari caranya seperti apa. Oh, berarti harus mencegah sebelum penyakit ini masuk ke tubuh kita. Disitulah awal dari penemuan vaksin. Jadi pengembangan dulu, penemuan dulu,
kemudian bagaimana tekniknya, proses engineeringnya, kemudian bagaimana sifat toksiknya ke sasaran. Apakah vaksin yang kita buat ini kalau berbahaya? Yang tadi tiba-tiba menyebabkan penyakit sama kita, berarti artinya dia bukan vaksin kalau menyebabkan penyakit gitu ya. Dan kemudian juga bagaimana efeknya terhadap hewan, kemudian terhadap manusia. Kemudian ada yang namanya fase 1, fase 2, fase 3. Percobaan 1 klinik, uji klinik 1, uji klinik 2, uji klinik 3, dan proses ini dapat mengambil waktu lebih dari 10 tahun tergantung penyakitnya. Ya, jadi di sini bagaimana kamu mengisolasi dulu virus, kemudian si virus, kalau virus harus tumbuh dalam kultur sel. Kultur sel apa yang tepat untuk pertumbuhan virus ini yang namanya discovery. Makanya kenapa penemuan itu nggak pernah berhenti, karena terus-terusan kita cari. Di mana penyakit juga ternyata terus-terusan ada gitu ya. Ini juga tahapan pengembangan vaksin. Dan kemudian yang menarik di sini, ini pernah saya keluarkan pada waktu saya bicara di di Himbio. Waktu yang ada apa dengan vaksin. Waktu itu bagaimana prediksi aplikasi vaksin. Ya, jadi bagaimana kita lihat sampai mengetes dulu antigennya, tes ajuvannya yang bahan pembawanya tadi, kemudian dicoba dulu ke tikus, dicoba ke berang-berang, sampai dicoba ke monyet, sampai mencari informasi mengenai virusnya, apa yang berhubungan dengan virusnya. Itu kalau yang normal itu antara 5 sampai 10 tahun, itu yang normal. 5 sampai 10 tahun. Kemudian setelah dijadikan ini namanya kandidat vaksin, mulailah clinical testing. Clinical testing dicoba dulu dosisnya pada fase 1 pada orang dengan jumlah yang kecil. Ini pun memerlukan waktu 3 tahun, kurang lebih lah. Kemudian fase kedua lagi clinical testing dalam volunteer yang lebih besar. Ini juga pada populasi di tempat yang populasinya riskan. Ini juga memerlukan waktu 3 tahun. Dan kemudian fase yang ketiga juga dengan populasi yang lebih besar. Ini memerlukan waktu kurang lebih 3 tahun. Dan setelah uji klinik 3 kali, ini masih ada juga fase keempat. Uji klinik keempat adalah monitoring. Jadi habis dikasih vaksin itu efeknya jangka panjangnya seperti apa, ini kita lihat juga. Jadi tidak semudah itu mengeluarkan vaksin. Mengapa? Kalau yang normal itu untuk pembuatan vaksin sampai diaplikasikan pada masyarakat, ini memerlukan waktu, Anda bisa hitung sendiri. Kalau paling cepat 5 tahun ditambah 9 tahun berarti 14 tahun. Dan kalau misalnya saya diskusi dengan orang dari Bio Farma, untuk vaksin polio itu risetnya sampai bisa kita pakai sekarang, sampai bisa diteteskan oral, itu risetnya adalah 40 tahun. Jadi semakin lama hasil riset vaksin, berarti istilahnya semakin terbukti efektivitasnya, sehingga untuk hal yang sudah efektivitasnya terbukti, jangan sampai kalian anti vaksin, jadi sampai nggak mau divaksin. Ya, jadi kalau untuk vaksin yang memang efektivitasnya sudah terbukti, risetnya udah panjang, prosesnya sudah mengikuti jalur normal seperti ini, sebenarnya nggak ada alasan untuk menolak vaksin. Karena memang dia sudah melalui riset yang panjang. Jadi kalau untuk vaksin-vaksin yang sudah diedarkan secara luas sekarang, di mana risetnya udah panjang, itu kalian jangan sampai ada sifat anti vaksin. Jadi ikuti saja kalau itu sih. Itu memang sudah terbukti, jadi nggak masalah. Tetapi dalam kasus SARS-CoV-2, vaksin COVID sekarang karena istilahnya darurat, semua orang mengatakan darurat, akhirnya terjadilah kejadian yang ini, yang di bawah. Di mana dalam waktu 2 tahun dipaksakan, tanda kutip saya bilang dipaksakan, bahwa vaksin itu harus ada. Ya, jadi di sini nih, kita lihat bagaimana sih pembuatan vaksin SARS-CoV-2 ini bukan melanggar sih, istilahnya mencoba menerobos proses-proses yang normal seperti yang terjadi di atas ini. Semua mengatakan karena kedaruratan. Jadi bagaimana ini yang sebetulnya saya takutkan. Jadi kenapa untuk yang vaksin SARS-CoV-2 ini saya betul-betul belum percaya sepenuhnya untuk vaksin SARS-CoV. Tapi kalau untuk vaksin yang lain itu saya sudah oke.
jadi vaksin lah untuk yang itu. Nah, beberapa riset menyebutkan bahwa vaksin yang paling cepat dibuat dan langsung bisa diaplikasikan pada masyarakat adalah vaksin MMR. Di mana waktu sekitar tahun 98-an, 90-an, ya 98-an, nah pada saat kalian lahir, itu ada yang menduga juga bahwa vaksin MMR ini pencetus autisme. Jadi ya dikeluarkan dengan cepat, ternyata ada efeknya juga, katanya sih, ini juga nggak terbukti, tetapi efeknya itu adalah pencetus autisme untuk yang MMR. Tapi kalau sekarang katanya sih udah dikembangkan lagi lebih baik, sehingga tidak janganlah sampai menolak vaksin yang memang sudah terbukti bagus gitu ya. Jadi di sini kita melihat bahwa secara normal ini Anda bisa menghitung sendirilah berapa tahun tiba-tiba untuk yang SARS-CoV karena kedaruratan sampai harus memotong waktu sedemikian rupa sehingga merupakan vaksin yang memang terpaksa dibuat tuh karena kedaruratan sebetulnya. Cuman yang saya herankan kenapa untuk SARS-CoV-2 meniburu-buru, padahal banyak yang mengatakan bahwa SARS-CoV-2 ini asalnya dari 80% gennya itu sama dengan penyakit SARS-CoV yang pertama, penyakit SARS. Sehingga dan yang anehnya sampai sekarang untuk yang SARS aja tidak pernah dibuat vaksinnya, tidak pernah jadi vaksinnya. Kenapa ujung-ujung SARS-CoV-2 langsung udah ada? Nah itu juga jadi pertanyaan kalau buat saya sebagai yang memang istilahnya sangat tertarik untuk berbicara tentang vaksin, virus dan lain sebagainya gitu ya. Jadi itu menjadi pertanyaan kalau untuk saya gitu ya. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat bagaimana rentang vaksin, penemuan tentang vaksin, kemudian dari bagian-bagian apa saja vaksinnya dibuat, ini Anda bisa lihat. Ya, jadi di sini ada contohnya untuk smallpox atau vaksin cacar air yang warna hitam. Ini ditemukannya di awal abad ke-18. Jadi ini awal abad ke-18 itu vaksin cacar adalah vaksin yang pertama ditemukan. Dan kemudian penemuan tentang vaksin tetap berkelanjutan bisa kita lihat di sini sehingga sampai akhirnya yang namanya vaksin ini perkembangannya sampai tahun 2010 ini tetap semakin banyak gitu ya. Dan kita lihat dengan adanya pemberian vaksin, ada beberapa penyakit yang mungkin sekarang sudah tidak ada lagi di dunia. Contohnya adalah penyakit cacar nanah. Jadi sekarang kalau orang kena cacar, banyaknya itu cacar air. Penyakit cacar nanah itu udah nggak ada. Kenapa? Karena efek dari vaksin tadi. Jadi untuk penyakit cacar itu dunia sudah berhasil untuk mengendalikan penyakit cacar. Tapi untuk penyakit pandemi sekarang, nah ini yang masih wallahu alam, nggak tahu lah sampai kapan ini pandemi ini berakhir dan sampai kapan saya merasa yakin bahwa vaksin ini aman digunakan gitu ya. Jadi bagaimana kita lihat setiap periode tahun ini pengembangan vaksin juga semakin lama semakin banyak ditemukan gitu ya. Ini mungkin tahapan pembuatan dan tahapan jenis vaksin yang banyak ditemukan. Jadi kita lihat semakin pendek waktu untuk penemuan vaksin. Jadi memang saya tidak menyalahkan juga bahwa untuk SARS-CoV ini kok cepat banget vaksinnya dibuat, dan memang karena teknologi untuk pembuatan vaksinnya juga memang sudah berkembang sedemikian rupa untuk abad ke-21 ini gitu ya. Tetapi tetap yang namanya trial, uji coba, itu nggak bisa sebentar masalahnya. Efek samping itu nggak bisa kita lihat dalam waktu cepat. Yang namanya efek samping itu pasti ada proses. Nah, proses inilah yang sebetulnya yang paling tidak saya setujui untuk kandidat vaksin COVID-19. Karena efeknya ini baru dilihat hanya dalam waktu sebulan, atau dalam waktu sebulan kita bisa lihat apa gitu ya. DPT juga untuk vaksin DPT itu aja efeknya itu adalah kita demam, tapi demamnya bahasa Sunda nama sehari tahun saat itu juga gitu. Tetapi kalau untuk yang SARS-CoV-2 sekarang, itu sampai sekarang saya belum tahu efek sampingnya. Aman, kata siapa aman? Bagaimana efek jangka panjangnya? Karena ada riset untuk SARS-CoV yang pertama, untuk penyakit SARS yang pertama, itu vaksinnya dikembangkan, yang menjadi uji cobanya adalah keraknya dalam keadaan sehat, efek jangka panjangnya, kerak yang tadinya sehat jadi mengalami kerusakan pada jantungnya. Nah, itu efek jangka panjangnya. Nah, ini untuk yang SARS-CoV-2 ini yang saya tidak tahu. Jadi apa istilahnya, biar bagaimanapun juga proses clinical trial yang 1, 2, dan 3 selama 3 tahun itu
paling minimal 3 tahun itu memang harus dijalankan. Jadi memang nggak bisa terburu-buru kalau yang namanya vaksin gitu ya. Jadi memang untuk mencegah penyakit virus gimana caranya? Di mana-mana juga untuk virus mah nggak ada cara yang lain kecuali yang tadi, menjaga jangan sampai kita tertular. Jaganya apa? Yaitu kebersihan tadi. Nah itu ya untuk COVID ya kasusnya terutama ya. Tapi kita lihat di sini bahwa banyak sekali, semakin lama memang penemuan vaksin itu akan semakin cepat karena teknologinya juga memang memungkinkan. Tetapi untuk yang namanya clinical trial itu yang paling tidak bisa diburu-buru. Seperti istilahnya saya maksa menumbuhkan bakteri. Tidak bisa saya menumbuhkan bakteri. Kamu dalam 1 jam tumbuh ya nggak bisa seperti itu. Tetap dia mah 24 jam tumbuhnya. Paling cepat. Walaupun kita nanamnya di cawan petri. Memang kalau kita numbuhin di secara teoritis 20 menit sekali berkembang biak ya. Kalau dari 1 sel nggak akan kelihatan gitu ya, lama jadinya kalau kita mau menumbuhkan dari 1 sel. Yang dimaksud dengan uji clinical trial-nya itu yang sebetulnya yang sekarang menjadi istilahnya kewaspadaan kalau buat saya mah gitu ya. Jadi bukan berarti masyarakat itu tidak mau divaksin. Sebetulnya Anda bisa ngebayangin bahwa kita ini digunakan sebagai tanda kutip jadi sarana uji coba juga, efektif enggak sih vaksin teh gitu kan, kebayang enggak ya kalau saya sih membayangin mengerikan banget gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat tadi bahwa prediksi aplikasi vaksin, ini kita lihat untuk prediksi yang saat ini. Jadi kalau vaksin yang klasik ini kalian juga bisa menghitung bagaimana fase pengembangan vaksin sampai akhirnya siap diproduksi dan siap diaplikasikan pada masyarakat. Anda bisa hitung sendiri lah berapa waktunya, berapa lama waktunya gitu ya. Nah, sedangkan untuk yang ini, untuk yang vaksin 19 ini kita lihat bahwa tahapan untuk preklinikalnya aja nggak ada. Kemudian lanjut aja langsung ke volunteer. Jadi langsung tahapan yang harusnya ini paling tidak ini sedikitnya 3 tahun aja, ini dilanggar istilahnya. Ini yang apa ya istilahnya ya? Jujur ini yang paling saya takutkan tuh di sini. Jadi mereka baru juga tahapan klinikal 2, ini udah langsung lari ke sini. Saya nggak tahu apakah ya memang sih yang namanya vaksin ini adalah sumber ekonomi tinggi ya. Jadi begitu setiap negara bisa menghasilkan vaksin, wah itu istilahnya ekonomi tinggi lah. Jadi ya kalau berbicaranya ke ekonomi, saya saya di luar ini saya ya, di luar bidang saya. Tapi pada prinsipnya bagaimana Anda bisa melihat potong kompasnya vaksin COVID untuk langsung diproduksi dan langsung diaplikasikan, gitu ya. Nah kemudian, bagaimana untuk cara memproduksi vaksin? Jadi ini yang paling sederhana yang dari vaksin virus adalah kita menumbuhkan dulu sel kulturnya. Menumbuhkan sel kultur memerlukan waktu. Kemudian kita menginokulasi virusnya untuk menghasilkan seed istilahnya, untuk menghasilkan biji virusnya, untuk menghasilkan sumber vaksinnya. Kemudian setelah virusnya ditanam dalam kultur sel, kemudian kita panen, kemudian seperti biasa masuk ke dalam reaktor, kemudian dimurnikan, ditambah dengan tadi adjuvan, bulking agent, stabilizer dan lain sebagainya, kemudian baru dikemas, kemudian diawasi pelabelan dan packaging. Jadi ya ini kalau secara garis besar produksi vaksin itu nggak lama-lama amat sih sebetulnya sih. Produksi saat asal kultur selnya tumbuhnya bagus, si vaksinnya si virusnya dimasukkan ke dalam kultur sel, tiba-tiba dia berkembang biaknya dengan bagus, tinggal produksi, tidak susah kalau produksinya mah. Cuman yang jadi masalah efeknya seperti apa, gitu aja sih yang jadi masalah. Uji cobanya kayak apa? Kalau produksinya mah nggak susah, lihat aja kayak gini. Ya istilahnya mah tidak susah. Hanya beberapa kali diskusi dengan orang Bio Farma, pada tahap virus inokulasi, pada saat produksi, udah saat seperti ini, begitu saat purification, pemurnian kayak gini, ditambah ini itu uji coba lagi sebetulnya. Uji coba dulu ke hewan, uji coba dulu ke manusia, uji coba, udah diuji coba, baru dipilih bulking agentnya yang mana, adjuvannya yang mana, stabilizernya yang mana. Udah dicoba pakai bulking agent yang ini, uji lagi sebetulnya yang benar itu seperti itu. Jadi setiap tahapan dari setelah purification ini, setiap tahapan ini yang yang begitu penambahan bulking agent, adjuvan, stabilizer, preservatif, ini selalu diuji lagi. Jadi si formula ini uji dulu, baru diproduksi. Jadi tidak semudah ini sebetulnya. Tahapan ininya nih yang paling
menentukan apakah si vaksin ini bisa diproduksi dalam jumlah besar atau tidak. Ya, jadi di sini yang sebetulnya kalau lihat produksinya mah ya gampang sih, tanda kutip ya gampang gitu ya istilahnya. Ahli virusnya juga banyak di Indonesia dan lain sebagainya. Nah kemudian di sini kita lihat sumber dari patogennya. Nah kita lihat sumber patogennya apakah yang mau diambil kulturnya atau yang dilemahkan atau mau di cloning. Kemudian semua yang apa namanya yang 3 ini harus dalam keadaan inaktivasi, jadi harus tidak aktif. Dimana kalau sudah tidak aktif ini menjadi vaksin. Atau bisa juga dari sudah tidak aktif ini harus dimurnikan dulu, baru dia bisa digunakan sebagai vaksin. Kemudian kalau untuk yang dari kultur ini harus dipurifikasi dulu, kemudian harus dilemahkan atau diambil bagiannya menjadi sumber bagian genetiknya menjadi sumber vaksin. Di sini diinaktivasi dulu, dikultur baru jadi vaksin. Jadi kita lihat betapa panjangnya proses sampai vaksin ini bisa diaplikasikan kepada masyarakat. Kalau tanda kutip dibuatnya mah sebetulnya mah nggak masalah. Tapi begitu setelah dibuat, itu prinsipnya terus diuji coba dulu. Baru setelah diuji coba, itu baru bisa diproduksi. Nah ini yang tahapan isolat secara klinisnya ini. Yang untuk kasus COVID ini dilanggar. Itu ya bukan dilanggar ya karena disebutnya kedaruratan dunia gitu ya untuk yang COVID. Nah kemudian di sini juga jadi kalau produksi yang normal ini salah satu untuk produksi virus adalah kita mengambil bagian dari segmen RNA. Ini contohnya kebetulan virus RNA. Jadi ini segmen RNA-nya diambil, diidentifikasi dulu virusnya, kemudian kita preparasi si virusnya. Apakah si virusnya ini digabungkan dengan virus yang ada di lab, kemudian sehingga dihasilkan vaksin virus yang baru yang hibrid. Dan kemudian komponennya ini apakah komponen luarnya yang sebagai target, apakah bagian dalamnya. Jadi ini proses untuk pembuatan vaksin sampai akhirnya siap digunakan. Ini juga proses, ini contohnya vaksin yang virus. Virus ini biasanya kalau untuk yang influenza yang normal itu biasanya digunakan sebagai kultur selnya itu adalah telur tertunas. Jadi telur yang ada yang ada anak ayamnya. Telur yang sudah terfertilisasi ya namanya telur tertunas gitu. Jadi kalau untuk virus biasanya untuk virus flu yang saya tahu di Bio Farma itu mereka bikinnya dari telur tertunas. Nah kemudian kalau yang ikut mata kuliah awal perkuliahan saya cerita tentang telur tertunas ya, jadi itu mangga dibuka lagi PPT-nya untuk yang cerita tentang virus telur tertunas. Nah kemudian di sini kita lihat bagaimana kalau yang dari virus. Jadi kalau untuk yang dari virus, bagian-bagian yang bisa diambil sebagai vaksin ini banyak banget. Jadi ada yang semua virusnya diinaktivasi, kemudian ada yang virusnya dilemahkan, kemudian ada yang diambil virus-like partikelnya, kemudian ada bagian asam nukleat dari virusnya yang direkombinankan ke dalam bakteri, jadi disebutnya rekombinan virus. Kemudian jadi DNA yang dibawa sebagai DNA virusnya yang dibawa sebagai carrier. Kemudian ada juga dari bagian dari viral vektornya ini yang diambil dari virus jenis lain supaya yang dihibridkan lah istilahnya. Kemudian ada rekombinan subunitnya. Misalnya kalau untuk COVID-19 itu bisa diambil dari protein spike-nya. Masalahnya si protein spike-nya itu yang sintesis peptida, protein spike-nya itu adalah protein yang tidak stabil. Jadi ada yang protein spike-nya, kemudian ada peptida sintetiknya. Jadi bagian-bagian dari virus ini banyak yang bisa digunakan sebagai sel, istilahnya sebagai kandidat sumber vaksin. Ya kalau kita lihat di sini dari virusnya bisa macam-macam bagian dari virusnya. Nah kemudian kalau yang paling sederhana untuk yang vaksin dari bakteri ini sebetulnya bisa dari sini. Jadi si campuran dari virus dengan partikel-partikel kecilnya itu disaring sehingga yang dikumpulkan adalah hanya virusnya, seperti kalian membuat santan kelapa. Jadi si virusnya air santannya
si ampas kelapanya itu adalah partikel-partikel yang bercampur dalam pada saat proses pembuatan vaksin lah, kurang lebih seperti itu ya garis besarnya. Saya sih suka nunjukinnya ke yang sehari-hari supaya ingat terus gitu ya. Nah kemudian di sini juga bagaimana yang tadi menggunakan DNA rekombinan. Walaupun saya ini nggak ahli-ahli banget lah kalau soal DNA rekombinan, tapi di slide-slide ini saya ingin menunjukkan bahwa pembuatan vaksin ini bisa dengan menggunakan DNA rekombinan dengan bantuannya plasmid dari bakteri. Mangga caranya supaya caranya yang lebih yang lebih efektif, lebih bagus caranya gimana, silahkan Anda juga buka literatur sendiri gitu ya, bagaimana cara membuat gen rekombinan gitu ya. Nah kemudian di sini kita juga bisa melihat bagaimana kalau virus yang diambil bagian dari plasmidnya masuk ke dalam bakteri sehingga bakterinya tumbuh, kemudian diambil lapisan protein dan lain sebagainya sehingga siap jadi vaksin. Nah ini tahapan untuk rekombinan virus yang menggunakan bantuan plasmid dari bakteri. Maka dipelajari lagi. Dan kemudian ini bagaimana teknik supaya patogen ini dilemahkan. Di mana dilemahkannya ini bisa menggunakan panas atau bisa menggunakan bahan-bahan kimia. Sehingga nanti dihasilkan bakteri atau patogen yang tidak aktif tetapi masih bisa meningkatkan sistem imun. Jadi ini cara yang digunakan pada sel bakteri biasanya, yaitu dengan memberi panas atau menambahkan bahan kimia tertentu sehingga dia tidak aktif tetapi masih bisa merangsang untuk sistem imun, ya. Nah kemudian di sini juga kita bisa melihat bahwa yang diambil adalah toksinnya. Toksin dari bakteri ini diambil, kemudian dimodifikasi sedemikian rupa sehingga toksin yang digunakan sebagai vaksin ini kehilangan kemampuan toksisitasnya. Jadi di sini contoh yang diambil vaksinnya adalah dari botulinum antitoksin, dipteria antitoksin, dan satu lagi yang mungkin sekarang sudah banyak banget yaitu tetanus. Ya tetanus juga toksinnya gitu yang diambil. Kemudian di sini juga bagaimana kita mengkonstruksi vaksin. Jadi kalau ada patogen ini kemudian diberi panas atau diberi bahan kimia tertentu sehingga si misalnya ini yang duri-durinya ini protein-protein yang di luarnya ini menjadi antigen dan itu yang digunakan sebagai vaksin. Tetapi si bakterinya ini dilemahkan, dimatikan, ya. Tetapi si antigennya ini nanti yang jadi sumber vaksinnya. Jadi si patogennya dimatikan, tetapi antigennya yang diambil. Jadi ini disebutnya sebagai tradisional vaksin. Jadi vaksin yang umum ada di yang sekarang banyak kita pakai dan sudah banyak dipercaya adalah vaksin-vaksin yang berasal dari antigen yang diambil dari patogen yang dilemahkan atau patogennya dibunuh, gitu ya. Nah kemudian di sini kita bisa melihat bahwa proses tadi pembuatan kompleks manufacturing prosesnya ini produksinya memerlukan waktu antara 6 sampai 36 bulan. Jadi antara 6 bulan sampai 3 tahun itu adalah proses produksi vaksin yang paling cepat. Ya. Nah, kemudian 70% waktu produksi ini dipakai untuk clinical trial, uji klinis. Jadi bikin vaksinnya 6 bulan, betul vaksin COVID itu 6 bulan juga udah ada. Cuman clinical trialnya kita lihat bahwa 3 tahun yang waktu paling cepat pun ini digunakan untuk clinical trial tadi. Jadi salah satu vaksin tercepat yang pernah dibuat dan bisa langsung diaplikasikan pada masyarakat adalah vaksin MMR sejauh ini yang paling cepat, gitu ya. Jadi di sini kita lihat kompleks manufacturing proses untuk vaksin. Nah selanjutnya bagaimana kalau untuk yang vaksin untuk bakteri mungkin nggak terlalu susah, tapi kalau untuk vaksin virus ini ya kita memerlukan kultur sel. Ini adalah kultur sel, kebetulan ada kalau misalnya Anda mengkultur bakteri bisa menggunakan cawan Petri, tapi kalau untuk mengkultur virus kita memerlukan botol-botol seperti ini. Ya, jadi ini cairan yang merah ini adalah medium untuk kultur selnya.
Jadi karena si virus, kalau balik lagi ke cerita tentang apa namanya waktu pendahuluan, itu kan si virus itu hanya bisa tumbuh pada sel hidup, sehingga yang kita kultur sebetulnya adalah selnya. Setelah selnya dikultur, baru virusnya diaplikasikan ke dalam sel tersebut gitu ya. Nah, bentuk botolnya seperti ini adalah contoh kultur selnya. Nah, ada kebetulan hasil riset dari mahasiswa saya yang di Bio Farma, kultur selnya itu biasanya bentuknya seperti ini. Jadi di sini si kultur sel ini digunakan untuk produksi virus flu H1N1 atau H2N1 gitu ya, lupa di sini ya. Nah, si kultur selnya ini yang menjadi tempat untuk virus menginfeksi. Jadi si virusnya ini, nah kita lihat kalau si selnya ini sudah penuh terinfeksi virus, biasanya si selnya lisis kayak gini. Ya, yang pecah-pecah ini adalah sel yang lisis karena si virusnya sudah menginfeksi ke dalam sel. Jadi kita lihat dalam beberapa jam, ini dari 15 jam pertama ini selnya masih pada bagus. Kemudian pas 24 jam 20 pada jam ke-24 ini bentuk selnya udah seperti ini, dan pada jam ke-33 ini udah ada sel yang lisis. Ini membandingkan kalau wild type dari virus flu dibandingkan dengan virus flu yang punya kode tertentu ya, dipakai dalam satu kultur sel. Jadi ini kita bisa melihat tahapan waktunya. Waktu untuk produksi vaksinnya aja ini udah memerlukan waktu seperti ini, gitu ya istilahnya. Nah, kemudian di sini saya mau jelasin sedikit tentang sel vero yang tadi digunakan sebagai apa namanya kultur sel. Jadi ini kalau zaman dulu mungkin Bu Dini ini kebetulan ada, mungkin pernah kita ke Bio Farma dulu. Jadi kalau mau bikin vaksin polio zaman baheula, itu sebetulnya yang diinfeksi adalah otak monyet. Jadi otak monyet dalam keadaan hidup diinfeksi si monyetnya, kemudian setelah monyetnya sakit, diambil, kasarnya tanda kutip, diambil otaknya, dan itu yang dijadikan kandidat vaksin polio. Betapa kejamnya gitu ya untuk vaksin polio yang dulu. Tapi sekarang setelah diketahui bahwa polio itu bisa ditumbuhkan, virus polio bisa ditumbuhkan dalam sel vero, jadi yang diambil adalah ginjal monyet hijau. Produksi vaksin polio sekarang di Bio Farma sudah mulai menggunakan sel vero, jadi udah nggak pakai lagi makhluk hidup sekarang. Jadi di sini si sel ginjal monyetnya diambil, kemudian dibuat continuous cell line. Apa itu continuous cell line? Apa itu yang primer cell line? Itu saya udah terangin di awal di waktu kita pendahuluan. Jadi di sini yang digunakan untuk pembuatan vaksin sekarang adalah menggunakan kultur sel. Jadi udah jarang menggunakan lagi makhluk hidup sebagai produksi untuk produksi vaksin, gitu ya. Jadi ini penerangan tentang cerita kultur sel yang sebelumnya tadi. Nah, kemudian ini bagaimana kalau untuk tanaman, kita mau membuat tanaman yang tahan terhadap penyakit, di mana ekstra DNA dari istilahnya penyebab agensia penyakitnya itu dimasukkan ke dalam sel tumbuhan, kemudian masukkan juga ke dalam bakteri E. coli, kemudian yang tadi dibuat rekombinan lagi, akhirnya disuntikan lagi ke dalam sel tanamannya dipelihara secara kultur sel, sehingga akhirnya dihasilkan tanaman yang tahan terhadap penyakit, atau bisa juga disebut sebagai tanaman transgenik. Maka dicek lagi di kuliahnya Butia, mungkin ada kultur sel, ini ada cerita tentang tanaman transgenik. Ini juga sebetulnya pernah dicetuskan bahwa tanaman transgenik juga adalah suatu jenis tanaman yang bisa tahan terhadap serangan penyakit. Jadi contohnya adalah yang mungkin sekarang sudah sangat banyak adalah jagung dan kentang. Itu juga salah satunya adalah tanaman yang bagaimana caranya itu dibuat supaya dia tahan terhadap serangan penyakit. Sama juga selain kepada hewan, tumbuhan juga ternyata memiliki kerentanan terhadap penyakit, sehingga penelitian tentang vaksin untuk tanaman itu juga mulai dikembangkan supaya kita bisa menghasilkan tanaman yang tahan terhadap penyakit. Salah satunya adalah contoh tanaman transgenik. Sebetulnya itu juga salah satu upaya manusia untuk mencegah supaya tanaman juga jangan terkena penyakit. Nah, kemudian di sini kepentingan. Sekarang kita lihat juga kepentingan dari vaksinasi. Ini karena biasanya karena istilahnya
eh, virus ini kan kalau menyerang tubuh manusia pada prinsipnya dia manipulator ya, manipulasi sel yang diserangnya. Sehingga kalau dia yang dimanipulasi adalah selnya, pengobatan untuk si virus untuk mencegah atau untuk mengobati sel yang terkena virus itu sebetulnya susah gitu ya. Jadi si virus ini sampai sekarang kalau kita bilang nggak ada obatnya, emang nggak ada obatnya. Jadi jalan satu-satunya untuk mengatasi penyakit yang diakibatkan oleh virus adalah kita mencegah jangan sampai si virus ini menyebabkan kita sakit gitu istilahnya ke sana. Jadi kepentingan vaksinasi ini sebenarnya pada prinsipnya itu untuk mencegah jangan sampai si virus ini atau patogen ini menyebabkan kerusakan pada sel. Dan yang bisa mencegah atau yang bisa membunuh tanda kutip virus itu sebetulnya hanya sistem imun tubuh kita sendiri. Jadi kepentingan vaksinasi ini pada prinsipnya adalah merangsang sistem imun untuk membunuh patogen yang masuk ke dalam tubuh kita. Sedangkan kalau misalnya antibiotik masih bisa lah ke bakteri. Karena apa? Karena dia bakteri itu masih mau tumbuh di medium buatan. Tapi kalau virus nggak bisa. Makanya kepentingan vaksinasi terutama diutamakan pada mikroorganisme virus. Jadi kalau bakteri masih ada obatnya lah. Tetapi kalau untuk virus sampai saat ini belum ditemukan obatnya, gitu ya. Nah kemudian kita lihat juga di sini ada memang beberapa obat antiretrovirus. Mungkin Anda pernah dengar tentang tentang ARV, antiretrovirus yang sekarang digunakan untuk tanda kutip pengobatan penyakit AIDS. Jadi obat antiretrovirus ini sebetulnya digunakan gimana caranya fungsi dari obat ini mencegah supaya virus tidak bisa bereplikasi. Sebetulnya ada videonya tapi nggak masuk di sini, nanti saya coba masukin lagi videonya, mangga Anda tonton sendiri. Kalau saya nonton kita sama-sama kayaknya nggak keburu gitu ya. Jadi ada obat antiretrovirus itu fungsinya adalah mencegah gimana caranya supaya virus nggak bisa masuk ke sel, atau supaya kalau virus udah masuk ke sel itu nggak bisa bereplikasi. Jadi fungsi obat antivirus yang dicari adalah seperti itu. Dan obat antiretrovirus ini harganya memang sangat mahal. Jadi obat antiretrovirus yang sekarang sudah mulai ada itu sebetulnya memang baru untuk HIV sejauh ini yang saya tahu gitu ya. Nah kemudian di sini bagaimana sih mekanisme dari sistem imun untuk mencegah virus masuk ke dalam sel. Jadi seperti kita ketahui untuk sistem mekanisme pertahanan tubuh ini pada prinsipnya kita punya sel-sel imun, di mana sel imun itu adalah ada yang paling penting dari tubuh kita itu ada yang disebut sebagai CD/T, jadi sel T. Masalahnya kenapa HIV ini penting banget, karena yang diserang oleh virus yang sebagai sumber replikasi virus itu adalah sel T, di mana sel T ini perannya sebagai pembunuh mikroorganisme berbahaya yang masuk tubuh kita. Jadi mekanisme pertahanan tubuh ini pada prinsipnya ada yang namanya sel T, CD4T, kemudian ada satu lagi yang namanya sel pengingat. Jadi memori sel. Nah, memori sel ini nantilah saya jelaskan dulu. Tapi pada prinsipnya ini pada mekanisme pertahanan tubuh ini kita ada sel T, kemudian ada makrofag, ada sel darah putih, kemudian ada sel memori dan lain sebagainya. Ini adalah sistem pertahanan tubuh. Nah, untuk gambar ini adalah gambar bagaimana si HIV ini masuk ke dalam tubuh kita dan yang dia sasar adalah sel T. Jadi yang diinfeksinya adalah sel T kalau untuk HIV. Tapi kalau dari gambar ini yang ingin saya terangkan bahwa di mekanisme pertahanan tubuh ini kita punya makrofag, kita punya sel T, kita punya sel darah putih yang mungkin Anda pernah kenal, ada yang namanya basinofil, eosinofil kayak gitu-gitu ya. Coba dicek lagi lah di fisiologi hewan. Coba cek lagi ke sana. Nah, kemudian di sini bagaimana kalau misalnya si virus ini masuk ke dalam sel, menginfeksi sel, dia akan masuk ke dalam sel, kemudian si asam nukleatnya, DNA atau RNA-nya ini akan bereplikasi di dalam asam nukleatnya inang. Nah, kemudian pada waktu si virus ini bereproduksi di asam nukleat inang, itu sebetulnya tubuh juga mengeluarkan mengeluarkan molekul interferon.
Di mana si molekul interferon ini mungkin maksudnya itu satu sejenis zat kimia tertentu yang sebetulnya diharapkan akan membunuh yang sel interferon ini akan dibunuh oleh si virusnya. Jadi interferon yang dikeluarkan oleh sel ini juga dibunuh oleh si virusnya. Kenapa? Karena si virus ini akan membutuhkan si interferon akan membutuhkan sel untuk dia bereplikasi. Jadi kalau misalnya terlalu banyak interferon yang dihasilkan oleh tubuh, si virus itu kan jadi nggak bisa bereplikasi. Nah, si virus ini akan membunuh, ceritanya akan membunuh si interferonnya, di mana si interferon itu justru akan menstimulasi si virus untuk bereplikasi gitu. Ini mungkin ini sebetulnya yang terjadi di dalam sel kalau si virus itu bereplikasi. Nah, pada prinsipnya sistem imun ini akan mencoba mencegah supaya jangan sampai si virus ini masuk ke dalam sel. Kalau dia sudah masuk ke dalam sel, dia akan berusaha membuat molekul interferon supaya si virusnya tidak bereproduksi. Tetapi kalau memang virusnya itu memang tempat bereproduksi di sel tersebut, dia akan menahan atau mematikan si interferonnya supaya dia tetap bisa bereplikasi. Nah, ini yang mungkin yang sekarang obat-obat antivirus yang dicari sekarang adalah yang fungsinya tadi seperti interferon molekul, jadi mencegah supaya si virus ini tidak bisa bereplikasi di dalam selnya. Itu mungkin fungsi dari obat sebetulnya. Tetapi pada prinsipnya yang dilakukan oleh sistem imun ini adalah membunuh si virusnya sebelum dia sempat bereplikasi di dalam sel. Itu mungkin prinsip utamanya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, kalau misalnya orang sudah divaksin, kamu mungkin pernah mendengar istilahnya imunitas atau kekebalan. Jadi kalau kita sudah divaksin, si organisme ini akan mengembangkan kekebalan terhadap patogennya sehingga kita sebut sebagai imunitas. Jadi untuk vaksinasi adalah proses masuknya vaksin ke dalam tubuh kita. Kalau imunisasi adalah mencoba membentuk kekebalan ke dalam tubuh kita. Jadi istilah imunisasi itu mencoba membuat kekebalan tubuh kita tuh meningkat. Artinya dari kata apa imunisasi? Dari kata imunitas. Jadi kekebalan, ketahanan tubuh kita terhadap pengaruh dari luar tubuh kita gitu istilahnya ya, pengaruh biologis yang dari luar gitu ya. Ini untuk cerita tentang imunitas. Nah, kemudian di sini tadi vaksinasi ini adalah pemberian vaksin ke dalam tubuh seseorang untuk memberikan kekebalan terhadap penyakit tersebut. Jadi kalau yang namanya vaksinasi pasti berdekatannya dengan imunitas. Vaksin dekatnya dengan imunitas, vaksinasi dengan imunisasi. Gitu. Dekatnya ke sanalah perbendaharaan katanya. Dan kata vaksinasi tadi sebetulnya berasal dari bahasa Latin vacca yang berarti sapi, diistilahkan demikian karena vaksin pertama berasal dari virus yang menginfeksi sapi atau cacar sapi. Jadi vaksinasi juga sering disebut sebagai imunisasi. Jadi istilah vaksinasi dan imunisasi ini deketan, tetapi kontennya sebetulnya lain. Kalau vaksin, pemberian vaksin, kalau imunisasi meningkatkan imunitas. Tapi ya sering disebut sama lah, padahal sebetulnya konten isinya ini beda sebetulnya ya, untuk vaksinasi dan imunisasi. Nah, selanjutnya ini bagaimana mekanisme dari aksi dari vaksin ini. Jadi kalau misalnya antigen ini masuk ke dalam sel tuh mencoba mengenali antigennya. Nah, kemudian setelah berproses beberapa saat di dalam tubuh kita, si sel ini, dia kemudian akan menyampaikan, jadi si sel imun ini akan menyampaikan si vaksinnya si virus yang antigen yang masuk ke dalam tubuh ini ke sel T. Nah, kemudian si sel T ini akan memproduksi klon, memproduksi dirinya sendiri sehingga dia akan langsung menghancurkan si antigennya. Jadi si sel T ini akan bilang, oh ini ada antigen, langsung dihancurkan. Nah, kemudian si sel T juga ini akan mengingat, akan membentuk sel memori. Di sini ada memori T cell. Jadi ada beberapa tahapan yang dibentuk oleh sel T. Jadi begitu datang antigen ini, ada yang menurut si sel T ini ada yang harus langsung dibunuh katanya. Kemudian ada juga yang harus
simulasi dulu sama si sel T-nya ini, oh jadi si ini teh berbahaya atau enggak gitulah si antigen dari patogennya. Kemudian ada juga yang dilihat apakah si patogen ini menghambat pembentukan sel T baru atau pembentukan sel B yang baru gitu ya, si sel T-nya ini. Dan yang terakhir, si sel T ini kan membentuk sel memori di mana dia akan mengenal bahwa kalau antigennya bentuk I, itu nanti kalau ada virus yang bentuk I ini pasti sama dengan antigen yang kemarin itu loh gitu. Jadi istilahnya dia akan bekerja lagi mengeluarkan killer sel T. Jadi si patogennya akan langsung dibunuh gitu ya. Jadi ini mekanisme kerja dari vaksin. Jadi dia merangsang pembentukan sel T. Tetapi di sini juga kalau kita lihat prosesnya, ternyata di dalam sel juga dia perlu waktu gitu si sel ini untuk mengenali vaksinnya. Makanya untuk mengenali si patogennya. Makanya kenapa dalam pembuatan vaksin itu mesti dalam keadaan lemah si patogennya. Kalau ternyata pada proses mengingat ini si patogennya ternyata tidak lemah, ya efeknya dia langsung menyebabkan sakit ke inangnya, ke hospes yang menjadi subjek dari vaksin tersebut gitu ya. Jadi ini mekanisme aksi dari vaksin. Kemudian di sini juga ada bagaimana kalau yang masuknya itu virus, yang masuknya bakteri, kemudian yang masuknya jamur, dan yang masuknya parasit. Jadi bagaimana sistem imun dalam tubuh kita ini mengenali bahwa yang masuk adalah virus, bakteri, jamur, dan parasit gitu ya. Jadi ini mangga bisa Anda lihat sendiri mekanisme kerjanya ini. Ini juga sama bagaimana untuk yang tadi kalau vaksinnya vaksin oral yang vaksinnya bisa dimakan, salah satu contohnya adalah vaksin polio. Jadi kalau dia masuk ke dalam sistem pencernaan, dia akan keluar dari sel mana dia keluarnya dari sel sistem pencernaan. Jadi si vaksin ini kalau untuk vaksin yang bisa dimakan itu dia terbungkus oleh adjuvan tertentu, bahan pembawa tertentu, sehingga si antigen ini terbungkus. Dan gimana sampai sel darah bisa mengenal si vaksin tersebut dari sel saluran pencernaan. Jadi begitu masuk ke sel saluran pencernaan, Anda ingat belajar fisiologi lah. Di situ ada mekanisme penyerapan nutrisi, di mana nutrisi ini disebarkan ke darah di usus halus. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang sistem imun, itu kita berbicara tentang fisiologi makhluk hidup gitu ya. Jadi ini mekanisme kalau vaksinnya dimakan. Karena tadinya juga saya nggak bayang vaksin biasanya disuntik, kok tiba-tiba ada vaksin yang bisa dimakan, dan itu kayaknya lebih aman buat anak-anak gitu yang takut jarum suntik lah misalnya kayak begitu. Nggak usah anak-anak lah, di antara kita juga banyak yang takut jarum suntik gitu ya. Jadi ternyata mekanismenya seperti ini. Nah kemudian ini bagaimana letak dari patogen di dalam atau di luar sel. Bagaimana dia bagian site of infection-nya, kemudian bagaimana jenis-jenis organismenya, kemudian bagaimana sistem imun mengeluarkan mekanisme pertahanan terhadap patogen yang masuk ke dalam sel. Apakah masuk ke dalam sel, apakah terletak di luar sel atau masuk ke dalam sel. Ini adalah bagaimana protektif imun tubuh kita ini mengeluarkan mekanisme untuk mencegah patogen masuk ke dalam tubuh kita. Jadi sebetulnya kita bisa melihat dari diagram ini gitu ya, dari tabel ini. Ini juga sama bagaimana mekanisme pertahanan. Kalau yang ini sebetulnya lebih bagaimana kalau virus ini bereplikasi di dalam sel sehingga akhirnya dia bisa keluar lagi ke sel. Itu mungkin untuk perkuliahan hari ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga selamat beraktivitas kembali. Introduction